Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada ayat yang disebut perintah serangkai. Ayat ini ada 3. Dan makna perintah serangkai itu adalah tidak diterima perintah yang satu apabila perintah yang lain tidak dilaksanakan. Makna ayat ini harus dilaksanakan serangkai dan tidak boleh terpisah.
dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini diibaratkan misalnya handphone. Handphone dengan jaringan tidak bisa dipisah. Biar mahal bagaimanapun handphonemu, kalau tidak ada jaringan, handphone itu tidak bisa dipakai menelpon. Demikian juga sebaliknya. Biar sekuat apapun jaringan yang ada di sekitarmu, tapi tidak punya handphone, tidak bisa kau pakai menelpon. Ini juga ayat serangkai. 3 ayat itu, yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taatnya kepada Allah tertolak. Namo makesing pemahaman tak lori puange. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak imani. Ajaran-ajarannya kita injak-injak, maka ketaatannya kepada Allah akan sia-sia. Itulah sebabnya orang yang meyakini bahwa ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka batal syahadatnya. Bagus solatnya, taatnya kepada Allah, tapi dia percaya ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taatnya kepada Allah akan hapus dan tidak akan diterima. Itulah makna dari 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebaliknya, ada orang yang baik taatnya kepada Rasul. Sunnah-sunnah Rasul dilaksanakan. Tapi menserikatkan Allah. Napa duai puangnya. Mereka percaya ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah. Maka taatnya kepada Nabi akan sia-sia. Bagus sunnah-sunnahnya, tapi masih percaya kepada animisme, percaya kepada dukun. Dia lebih percaya kepada tim survei daripada keimanannya kepada Allah. Maka itu taatnya kepada Rasulullah pun akan ditolak. Yang kedua, perintah yang serangkai adalah aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. 2 ayat ini, perintah ini harus serangkai. Orang yang sholatnya baik, tapi tidak membayar zakat padahal dia sudah mampu, maka sholatnya akan sia-sia. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Zakat itu ada 2. Pertama, zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan. Semua yang bernyawa pasti harus mengeluarkan zakatnya. Baik yang baru lahir, belum bisa cari nafkah, lalu dia lahir, pada saat itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Orang tuanya yang bayarkan. Kalau dia tidak mampu, maka diberikan zakat oleh orang Islam yang mampu. Setelah dia punya itu uang yang dia terima zakat, maka dia zakatkan dirinya. Zakat fitrah. Insya Allah kita tidak akan langgar ini. Yang kedua, ada disebut zakat mal. Zakat harta, ini yang banyak kita lelaikan. Bagus dia punya sholat, tapi hartanya dia tidak zakati. Rumahnya dia tidak bayar zakatnya. Mobilnya dia tidak zakatkan. Tanahnya tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Jam tangannya yang harga belasan juta tidak pernah disakatkan. Handphonenya yang harga 20 juta tidak pernah kau zakatkan. Maka itu hukumnya kau berdosa. Kenapa? Karena zakat harta wajib hukumnya. Kalau ada orang bertanya, kenapa bisnis saya bermasalah? Kenapa rumah saya tidak bisa nyaman saya di dalam? Kenapa anak-anak saya tidak bisa mendengar? Salah satu sebabnya, kamu tidak keluarkan zakat. Zakat itu ibaratnya penghasilan Bapak. Harta Bapak yang Bapak terima secara halal. Meskipun 100% halal, bukan hakmu semua itu di dalam 100-nya. Ada haknya fakir miskin, 2,5% di dalamnya itu. Kalau 100%-nya itu tidak dikeluarkan zakatnya 2,5%, maka yang 2,5% itu mengotori semua hartamu. Nah, carepai waram parammu. Contoh sederhana, air minum 1 gelas, itu bersih, suci, bisa diminum. Itulah harta kita yang kita peroleh secara halal. Tapi karena kita tidak keluarkan zakatnya, ibaratnya ambil titiskan air got,
atau air toilet, tidak usah 1 sendok, 1 tetes saja ambil air itu yang dari toilet, masukkan ke dalam gelas yang bersih setetes saja, kira-kira masih mau minum? Tidak mungkin. Itulah yang disebut harta yang halal. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, dia mengotori. Akhirnya apa? Allah paksa keluar hartamu. Dengan cara apa? Tiba-tiba kau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tiba-tiba anakmu ditahan polisi gara-gara narkoba. Tiba-tiba anak gadismu dipaksa menikah karena hamil duluan. Itu karena harta yang membentuk darah dagingnya adalah harta yang haram. Nah, saya peroleh halal, Ustaz. Betul halal, tapi ada haknya. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang zakat, demikian juga ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq itu diperintahkan. Ada pasukannya namanya pasukan penagih zakat. Berbicara tentang zakat dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan minta. Karena minta itu ada 2 alternatif. Apa? Diterima, dikasih, atau tidak dikasih. Itu namanya minta. Tapi zakat ketika berbicara dalam Quran, Allah menjelaskan ambil zakatnya, alaih. Kau tidak mau atau mau, harus diambil. Itu namanya perintah zakat. Ambil, keluarkan. Maka rumah yang sudah harga di atas 85 juta, kalau tidak pernah dikeluarkan zakatnya, itu menurut Al-Quran, dikumpul semua hartamu nanti, digantungkan, dikasih makan kau menjadi bara api neraka. Kalau bahasa Bugisnya kira-kira seperti ini. Andrei, labu aja. Sebaliknya, orang yang rajin membayar zakat, tapi tidak sholat, maka zakatnya pun akan sia-sia. Saudaraku yang selalu sholat terlambat, dengar baik-baik. Saya yakin 5 waktunya pun jarang. Kalau bagus sholat 5 waktunya, pasti ngambil sapnya lebih awal datang ke masjid. Dan umumnya yang selalu terlambat sholat Jumat itu, mereka yang 5 waktunya pasti selalu telat. Baik jika kalau telat, ini tidak sama sekali. 1 pekan, 1 sembayangnya. Sholat Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Lihat itu, hafal mukanya. Dia gitu terus. Maka saudara, kalau betul-betul cinta kepada Allah, masih percaya kepada Allah, masih percaya hari akhir, perbaiki sholat. Sholat ini sangat penting. Sehingga ketika sholat tidak boleh ada kegiatan yang lain. Bayar haji masih boleh kita dagang. Puasa masih boleh kita dagang. Bayar zakat boleh pun sambil menyanyi. Tapi ketika sholat tidak boleh ada kegiatanmu yang lain kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Soal ada yang berkata saya tidak mau sholat, susah kak sholat Ustaz. Kenapa? Masih suka kak bohong, masih pabotor kak, masih suka kak minum balok. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan batil. Dosamu dosa, tidak sholatmu lain pula. Kalau kau sholat tidak puasa pula, maksiat pula, menang berdiri kau punya maksiat. Maka tunaikan sholat, bayar zakat. Yang ketiga perintah serangkai. Atiullaha wa atiur rasul, aqimis salah wa atus zakat, aniskurli wali walidai. Berbuat baiklah engkau kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Zakatnya bagus. Sholatnya baik, puasanya baik, tapi mendurhakai orang tuamu, itu taatmu kepada Allah akan sia-sia. Birrul walidain adalah hak mutlak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Kadangkala anak-anak curhat sama saya. Kadangkala pun bapak-bapak yang bercerita kepada saya. Orang tuaku tidak baik sifatnya Ustaz. Bukan urusanmu. Orang tuaku tidak sholat, bukan urusanmu. Soal dia durhaka kepada Allah, urusan orang tuamu kepada Allah. Urusanmu, muliakan orang tuamu. Ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Bapaknya penyembah berhala. Bukan cuma menyembah berhala,
Dia bikin patung lalu dijual untuk disembah berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, mau ribut sama bapaknya, ditegur Allah, "Hei Ibrahim, mari ngerak ko, ambokmu ya roh, mapigau solai puang. Dia syirik ya Allah. Lebih kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu, jangan kau lawan bapakmu." Maka kalau adik-adik sekalian, selama ini hidupmu susah, bisa jadi kau abaikan kewajibanmu kepada orang tua. Adik-adik, tidak ada susahnya bagi Allah untuk memberikan kamu dunia. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kau pekerjaan yang baik. Kasih kau rumah sesuai maumu. Allah cuma minta pakai singi hubunganmu lo puange, pakai singi togi hubunganmu lo ritomatoamu. Ibu bapak kita lah yang membesarkan kita, yang mengasuh dan mengajarkan kita hak halal. Lalu kita abaikan. Pantas bertahun-tahun kita cari nafkah, tapi rasanya makin jauh dunia ini dari kita. Imma yablughanna indakal kibra ahduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah usia senja, uzur, matoa kasih, lalu kau ambil kau rawat di rumahmu, jangan kau berkata ah kepadanya. Ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi tawaf, di depan beliau ada anak muda yang melepuh pundaknya, pakai ihram kelihatan pundaknya, seperti orang yang baru disiram air panas. Nabi ikuti anak muda itu. Selesai itu Nabi tanya, selesai tawaf, "Anak muda, sini kau dulu. Kenapa itu pundakmu nak? Kenapa dia terkelupas?" "Ya Rasulullah, saya ini orang miskin, baru saja meninggal ibuku, kasihan. Pernah ibuku mau melakukan ibadah haji. Saya tidak punya budak untuk memikulnya. Saya tidak punya uang, saya tidak punya onta untuk ditumpanginya. Maka aku pikullah ibuku dari Madinah ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kurang lebih 500 km. Makanya melepuh ini kasihan pundakku. 500 km Pak kira-kira Makassar memuju." Anak muda ini lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kira-kira seimbang nih?" Nabi tersenyum dan bersabda, "Anak muda, kau sudah termasuk anak yang soleh. Tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu." Sidang Jumat yang saya muliakan, kalau hidup kita selama ini susah, bisa jadi karena orang tua kita tidak pernah bahagia dengan kehadiran anaknya. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.